Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kaisam waras. Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Kaisam kemana aja? Baru ngoceh wes. Kaisam ada kerja. Baru bisa gosip nih sama kalian, gibah ya kan. Kangen Kaisam wes, Masya Allah, kangen. Kita cerita apa? Oke cuy, ini kayaknya perlu diceritakan nih kisah mbaknya ya, menjadikan motivasi buat kalian yang mungkin saat ini ngedrop karena majikannya pilih kasih sama cecenya ya. Jadi kalau misalkan ada 2 cece, 3 cece itu kan ada ya kadang rasa pilih kasih banget sih majikan, ya kan? Nah, ini bisa menjadi motivasi ke kalian. Kemarin itu Kaisam juga dapat telepon ya dari Indonesia. Kaisam, saya pengen proses lagi ke Hong Kong. Tapi katanya nggak bisa ya Kaisam. Kenapa kamu pengen proses lagi ke Hong Kong? Riwayat kamu gimana? Dulu saya 2 cc Kaisam, cuma saya menyerah karena saya itu suka sakit hati sama teman saya. Padahal waktu itu majikan masih mau mempertahankan. Cuma mental saya nggak kuat kayak sama. Akhirnya saya pulang. Dan sekarang 1 tahun di Indonesia, dia pengen balik lagi ke Hong Kong. Inilah ya cuy ya. Kadang kalau misalkan kita lagi emosi, kita ini nggak pernah berpikir panjang gitu. Nanti kalau misalkan nyampe Indonesia, kalau duit saya udah habis, saya mungkin nggak ya balik lagi ke Hong Kong. Ini kan kadang teman-teman kita ini kan nggak mikir sejauh itu. Nah ini ada kisah satu mbaknya yang mungkin ini menjadi apa namanya motivasi ke kalian supaya jangan wasting time, jangan buang-buang waktu. Kalian bisa kok sampai record finish. Ayo, dengerin ini menarik banget ya. Ada lucu-lucunya mbaknya. Oke cuy, jadi kita sebut aja Mbak A dan Mbak B. Mbak A ini yang kerja 5 tahun di rumah majikannya. Mbak B ini adalah Cece yang cerita sama kayak Tisam. Ya, ini ceritanya apa namanya, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi ke kalian untuk bisa bertahan sampai finish setidaknya kalaupun memang kerjaan ini benar-benar menghajar mental kalian aja ya. Jadi Simbabe ini baru mau finish 2 bulan lagi cuy. Dia kerja di satu majikan itu 2 cc. Satu cc-nya ini kerjanya 5 tahun. Nah, dia ini baru masuk cuy. Usianya ini jauh lebih tua daripada Cece yang 5 tahun itu. Jadi Cece yang udah lama itu masih muda dari mbaknya ya cuy ya. Otomatis nih majikan sudah percaya ya sama si Cece-nya ini. Jadi di situ tuh ada kayak gimana ya, kayak merasa bahwa ya namanya juga kita baru adaptasi dengan keluarga ini ya cuy ya. Jadi wajar aja kalau misalkan majikan kayaknya sayang dan care sama si Cece yang lama ini. Tapi ya lagi-lagi ya dijalani aja gitu kan, namanya juga masa adaptasi ya cuy ya. Oke, kerjalah di rumah majikan ini. Akhirnya si Mbabe ini punya hutang bank cuy. Dia utang bank. Di 4 bulannya dia hutang bank cuy. Tapi di balik hutangnya dia ini adalah orang yang membayar hutang dengan tepat waktu. Jadi intinya dia punya utang bank tapi dia apa namanya dibayar dari gajinya dia. Nah, ini yang menjadikan alasan Zimbabwe untuk bertahan walaupun dia sering sakit hati. Oke cuy, apa sih yang membuat Zimbabwe ini sering sakit hati sama Simba A? Jadi Zimbabwe ini kadang kalau dia galau, dia chat kayak Tisam. Walaupun kayak Tisam cuy cuma balasnya smile ya. Karena ya kadang mereka itu cuma butuh didengar gitu kan. Sampai pada akhirnya ceritanya dia menarik nih buat kayak itu sama angkat. Supaya kalian ini bisa juga termotivasi gitu. Kayak Tisam, saya lagi kesel. Kenapa kamu kesel? Saya ini salah terus di mata majikan saya ini. Jadi jadi si majikan laki-lakinya sih fair ya cuy ya. Jadi adil gitu. Si Mbak A sama Mbak B kalau dikasih durian ya dikasih semuanya gitu. Kalau misalkan makan ya sama gitu kalau majikan laki-lakinya. Kalau majikan perempuannya enggak. Sentimen ini karena si Mbak B ini sering ngedebat majikannya kalau misalkan si majikannya ini suka mengunggulkan si Mbak A ya. Karena si Mbak B tahu kalau tingkah lakunya si Mbak A nggak seprofesional itu kok kerja, ya kan? Malah saya nih yang sering mendengar
nasehat atau suruhan si majikan. Jadi si Mbak B ini ada rasa nggak terima nih majikannya ngunggul-ngunggulin si Mbak A. Orang saya tahu loh kerjanya dia kayak gimana di sini gitu kan. Jadi Mbak B ini dalam dirinya ini enak aja dia dibangga-banggain di depan saya. Orang dia loh kerjanya main handphone aja. Jadi akhirnya si majikannya ini ya cuy ya, ngasih tahu nih ke Mbak A sama Mbak B. Kamu jangan main handphone terus ya. Kerja yang benar. Itu pesan majikan perempuannya. Jadi cuy, rumahnya ini rumah di sana ya cuy ya, di daerah naik gunung gitu cuy. Jadi rumah ini tuh ada 3 lantai. Yang di atas ini taman ya cuy ya. Lantai atas ini tanggung jawabnya si Mbak A, Cece yang kerjanya lama. Nah si Mbak B ini tanggung jawabnya di lantai bawah. Kebetulan mereka ini nggak jaga apa-apa. Dia ini mengurus rumah seluas 6.200. Wah ya gede ya. Jadi tanggung jawabnya si Mbak B ini lantai bawah, tanggung jawabnya si Mbak A lantai atas, atasnya itu balkon, taman. Jadi kalau misalkan mereka nih nggak masak, jadi mereka berdua ini sering menghabiskan di atas ya cuy ya, di rumahnya itu. Nah kebetulan di situ juga ada satu akuarium yang gede dan isinya itu ikan-ikan yang kecil. Nah apa hubungannya kan saya nyebutin akuarium? Ya pokoknya ada aja tingkahnya nih yang membuat si Mbak B ini jengkel gitu sama si Mbak A. Oke, ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi si Mbak A ini sering main handphone ya cuy ya. Kayaknya tuh ketergantungan terus sama handphone. Kayaknya Kaisam, saya hitung dia sampai hitungan 10. Dia nggak bisa kalau pegang handphone gitu. Karena kalau misalkan lagi ngelap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik lagi. Ya kan? Naik ke atas main handphone lagi. Masuk WC. Kayaknya setiap hari dia main handphone terus Kaisam. Nah nanti kalau ada majikan, dia pura-pura nyapu. Terus pura-pura ngepel. Ya saya sih mantau aja. Ya mungkin si Mbak B mah karena kan usianya nggak muda ya, beda sama si Mbak A. Mbak A kan masih muda walaupun kerjanya udah lama gitu. Kaisam asal tahu aja, di sini itu Cece yang kedua itu selalu notice karena dia ngerasa dibeda-bedain sama si Mbak A. Ternyata bener Kaisam, ini majikan pilih kasih. Akhirnya si Mbak B ini ngomong lah tuh sama si majikan. Itu tuh si Mbak A sering main handphone itu majikan. Ya kamu tegur loh katanya kalau dia main handphone. Akhirnya kayak gitu cuy. Akhirnya yang bikin Mbak B ini sering dimarahin sama si Mbak A. Katanya si Mbak B itu suka wadul-wadul sama majikan. Akhirnya diomong, si A, itu kata si B kamu sering main handphone. Tepak jidat kayak sam saya di dapur. Kenapa? Ya maksud saya majikan itu kalau misalkan mau negur ya jangan bawa-bawa nama saya. Ya udah tahu majikannya pro sama si Mbak A. Yo kamu wadul-wadul ya kan? Ya tapi biarin aja kayak sam biar tahu. Emangnya si Nyonya itu nggak pernah cek CCTV apa? Ya kan? Coba kayak Sam, saya nih kayak Sam ya, saya disuruh cuci mobil sama majikan. B, kamu cuci mobil, ya kan? Saya habis cuci mobil, nunggu agak sedikit kering kayak Sam. Saya duduk di samping mobil, terus saya bukalah handphone saya. Ketahuan kayak Sam. Diungkit-ungkit terus kerja. Itu kamu sih, B, sering main handphone. Ya akhirnya ya saya ngebuka lah kayak Sam. Kalau misalkan itu tuh si A tuh sering main handphone, mem. Ya kamu tegur loh katanya. Malah ngomong sama si A. Katanya kata si B kamu sering main handphone. Jadi akhirnya si A ini masuk kamar kayak Sam. Marah-marah sama saya. Kenapa kamu wadul-wadul sama majikan kalau saya suka main handphone katanya. Comel sekali katanya. Tapi kayak saya bodoh amat. Orang saya aja di sindir-sindir terus sama majikan. Itu perkara handphone. Terus perkara 2 lagi. Jadi buat kalian yang di sentimen-sentimen sama majikan, ini lihat perjuangannya sama si Mbak B ya sampai bisa finish ya. Walaupun dia gimana rasanya sakit hati ya dibeda-bedakan. Pernah kayak Sam, saya itu beresin sandalnya si A di lantai bawah. Yang kanan kemana, yang kiri kemana. Ya saya beresin. Terus kata majikan, kenapa kamu nggak masukin dalam itu sandalnya si A? Terus saya bilang, orang sandal saya aja di lantai atas dia nggak masukin, mem. Jadi dia itu selalu ngedebat majikannya itu. Udah itu, ya saya nggak mau lah Sam, orang dia aja nggak mau bantuin saya. Ya kan terus kayak di Sam, ceritanya.
kita ini kan makan di dapur. Terus saya ngambil piring tuh untuk diri saya sendiri. Terus kata majikannya ngomong kayak gini, kenapa kamu nggak sekalian ambilin si mangkoknya si A itu? Saya bukan pembantunya, Mem. Ya dia bisa ambil sendiri. Ya saya ngomong aja kayak gitu Kaisam. Orang ya Kaisam ya kalau misalkan saya nih bawa piring ke atas ya, terus saya lupa nih nggak ditaruh di bawah, saya tuh disuruh majikan saya untuk ambil ke atas terus turun lagi. Coba kalau misalkan ada barang-barang yang bagiannya dia di atas terus di bawah, saya yang suruh ke atas Kaisam nganterin, kan ini kan tidak adil ya Kaisam ya. Tapi saya selalu ngelus dada, astagfirullahaladzim, kalau saya nggak punya utang aja saya notice katanya. Jadi dia ada motivasi tuh cuy, bertahan di majikan itu karena punya utang. Tapi bagus ya mbak ya, dibayar nih. Alhamdulillah walaupun gimana sakit hatinya ya sama sama teman satu kerja. Ya tapi bagus nih, keren nih. Kayak Sam salut. Terus kayak Sam tiba-tiba majikan laki-laki sama perempuan saya itu bawa duren pulang ke rumah. Alhamdulillahnya, Cece dua-duanya ini suka duren. Terus kata si majikannya, si A, kamu ambil piring, coba. Akhirnya si A ini ya berusaha lah ambil piring guys. Terus kata majikannya, kamu makan dulu udah, makan dulu. Nanti itu si B itu nanti suruh suruh makan juga itu nanti katanya. Terus akhirnya si A ini makanlah di situ, suruh duduk di situ sama sama majikan. Terus kata si singsangnya itu si B, 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 B kesini B. Iya Singsang, ini kamu makan duren. Saya Kaisam ya dikasih duren ya, terus disuruh duduk juga di situ. Saat saya mau makan duren Kaisam, malah diceramain di situ. Jadi saya nggak niat lagi makan duren. Udah saya tinggalin aja, ngomong aja kalau saya nggak suka, mem, maaf. Pundungan ini Mbak B ini. Akhirnya apa? Udah ini kamu makan aja katanya. Kata majikan saya, padahal saya pengen Kaisam, cuma saya kenyang diomelin. Ya kalau kayak itu sama biarin aja dia ngomel, yang penting kita makan duren ya kan. Ya sakit hati ya, yes ya. Anunya sih kalau misalkan kita ngerasa dibeda-bedain tuh ya memang sakit hati ya cuy ya. Tapi Kak Isam itu kepo sama mbaknya. Kamu gimana caranya bisa bertahan? Ya saya merasa bahwa saya kerja di sini kok, saya nggak mau jadi penjilat, ya saya kerja aja gitu. Walaupun majikan saya membeda-bedakan, ya udah, yang penting saya kerjakan. Ya kan, udah kayak gitu Kaisam. Kalau saya minta gajinya ngedadak, saya selalu dimarahin. Terus katanya nggak boleh, saya belum ngambil uang. Coba kalau si A minta uang gajinya mendadak, langsung hoa-hoa Kaisam. Sabar, sabar. Tapi kan gaji sama ya. Nah, di situ kan ada akuarium guys, Sam. Nah, saya juga sering kasih makan, si A juga sering kasih makan. Nah, tiba-tiba tuh ikannya tuh ada yang mati ya, Kak Sam ya. Terus si A itu sok-sokan, udah nanti saya ngomong sama majikan katanya. Terus minggu depannya ada yang mati lagi satu Kak Sam. Udah nanti saya aja yang ngomong majikan. Tapi saya tak tunggu-tunggu. Kok nggak ngomong-ngomong ya kan, mau saya ngomong nantinya si A itu marah lagi sama saya. Jadi ya udah. Setibanya Kak Sam, majikan saya itu gentayangan malam-malam ngapain? Ya nggak tahu ngecek apa. Ternyata dia ngelihat, ya mungkin malam hari ya. Akuarium itu kan bagus ya kalau malam ya. Dilihat, kok ikannya berkurang. Akhirnya besok pagi ya Sam, si majikan ini nanya sama saya, B, ikan saya kok pada kemana? Kok kosong kayak gitu? Ya kan tadinya kan ikannya kecil-kecil aja ya. Terus pada mati. Terus akhirnya saya ngomong lah jujur, iya mem, mati katanya. Saya yang dimarahin gak sama. Sabar mbak, sabar. Jadi gimana nih Kak Sam? Saya 2 bulan lagi finish. Kata Kak Sam gimana? Ya udah, ya ini nih perjuangan kamu nih udah mau mendekati finish. Kayak Sam salut deh untuk kamu yang selalu berjuang untuk dirimu sendiri. Ini perjuangan tuh untuk dirimu sendiri. Walaupun Kak Sam paham betul gimana perasaan apa namanya dibeda-bedakan, selalu mendapatkan ketidakadilan, ya kan? Kita hanya mendapatkan gaji yang sama gitu kan. Iya, ini banyak nih manfaatnya ya dari cerita kamu ini bisa menjadikan motivasi untuk teman-teman kita yang di luar sana yang 2CC yang mungkin merasa bahwa perlakuan majikan itu tidak adil, bahwa ini perjuangannya si Mbabe sampai menuju finish tuh keren gitu. Sampai pada akhirnya si Mbabe ini pernah ngomong sama majikannya, "Mem, kalau saya tahu kok kalau misalkan kamu itu don't like me," katanya, "kamu itu tidak menyukai saya. Tapi kenapa kamu tidak mengembalikan saya ke agensi," katanya. Malah dijawab sama majikan, "Udah kamu go to hell," katanya. "Sana pergi aja ke neraka," katanya.
Ini majikannya kan berarti butuh ya tenaga, cuma kadang memang karena tipe si Mbak B ini suka ngedebat gitu, suka apa namanya, suka kritis jadi orang. Jadi majikan itu agak menyebalkan juga melihat sikapnya si Mbak B. Mungkin kalau misalkan si Mbak A ini kan mungkin bisa dua muka ya, bisa nice gitu sama majikannya. Jadi majikan itu melihat si Mbak A walaupun di belakang layarnya seperti itu, tapi kan dia nice ya. Tapi ya nggak apa-apa Kaisang, saya mah bangga aja sama saya, berarti saya itu tidak munafik. Iya bagus bagus, keren makanya Kaisang salut ya. Perjuangan kamu sampai finish ini bisa menjadikan motivasi teman-teman kita bahwa nggak usah kita yang menyerah gitu cuy. Jangan kita yang notice. Jangan kita yang mau pulang ke Indonesia. Belajar lagi tuh dari telepon yang kemarin yang masuk ke kayak sih Sam. Saat sudah di Indonesia sudah 1 tahun, keuangan sudah nggak ada lagi. Dia pasti akan berpikir gimana caranya saya bisa balik lagi ke Hong Kong. Ini kan wasting time ya cuy ya. Dengan rekod yang kalian itu memutuskan kontrak sama majikan ini sangat merugikan banget menurut saya. Jadi perjuangannya si Mbak B ini bisa dicontoh buat kalian yang 2CC yang saat ini mungkin merasa tidak adil majikannya. Kamu harus lebih berani saja. Tanamkan dalam diri kamu, saya kerja di sini. Walaupun majikan saya nggak suka, ya sudah, selamat saya tidak diterminate, berarti kamu masih dibutuhkan. Menjadi seorang yang dibutuhkan, berarti artinya kamu tinggal bekerja aja sesuai profesional. Ya, aduh terima kasih ya Mbak B, ada-ada aja ceritanya, tapi keren. Kamu bisa mempertahankan rekod finishmu. Semoga majikan kedepannya menjadi lebih baik ya. Kaisam yakin kamu bisa kerja di majikan lain itu lebih baik. Ya, jadi ya kalau ya ini tergantung sama kamu ya. Kalau misalkan memang masih kamu bisa menghandle keadaan majikan yang seperti itu, kalau misalkan hati kamu masih bisa untuk sabar menghadapi 2CC, silakan renew. Tapi kalau misalkan serasa saya ini udahlah daripada saya sakit hati terus, ya cari majikan baru dengan rekod finish. Insya Allah masih banyak majikan yang membutuhkan tenaga kamu. Ya, hadirlah bekerja dengan majikan yang menghargai tenaga kita. Oke? Aduh, bisa dicontoh tuh perjuangan Babe ya. Gimana memfinishkan? Keren. Kira-kira kalian pernah nggak ada di posisi 2CC, terus kalian ngerasa dibeda-bedakan sama CC satunya, tapi kalian bertahan sampai finish? Coba komentar, seberapa banyak sih? Jangan-jangan banyak nih teman-teman kita yang sebenarnya pada berani ya. Ayo coba komen ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.